Halo pecinta anime YouTube, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas sebuah anime yang berjudul Sentai Red Isekai. Anime ini bertajuk dengan Power Rangers dan dunia Isekai. Seperti apa keseruannya? Mari kita lanjutkan. Siapkan cemilan kalian dan tonton dengan seksama. Oke, gas. Kemudian, kita diperlihatkan dengan awal scene yang memperlihatkan kota hancur oleh karena serangan akibat dari monster. Karena melihat kota sedang kacau balaunya, polisi pun sedang mengevakuasi sebagian warga. Warga pun terlihat sedang berlarian untuk menghindari serangan dari monster tersebut. Kemudian, inilah yang terjadi. Melihat kota kesayangan sedang dihancurkan oleh para monster, Power Rangers pun ingin beraksi. Karena tugas mereka menjaga perdamaian kota. Setelah berhasil menggunakan Kizuna Kaiser maksimum mereka pun langsung pergi ke tempat monster tersebut berada. Walaupun mereka sudah memberi satu serangan kepada monster tersebut, namun kapal mereka atau Kizuna mereka langsung hancur ketika diserang balik oleh monster tersebut. Karena hal tersebut, seorang Rangers merah yang bernama Red ini nekat maju sendirian karena menjadi yang paling kuat dan bisa diandalkan. Setibanya Red di sana, dia pun langsung ditertawakan oleh monster tersebut karena selalu saja mengoceh tentang ikatan. Walau begitu, dia pun tetap maju sendirian. Seperti MC pada umumnya, kekuatan ikatan dan kekeluargaan dia menjadi kekuatan bagi si Red ini. Dan dia pun mampu mengalahkan monster tersebut dengan satu serangan. Ketika si Red ini sudah berhasil mengalahkan monster tersebut, dia pun sangat senang bisa mewariskan kehidupan yang layak bagi masyarakat di kotanya. Namun, hal aneh pun terjadi. Red ini pun langsung berteleportasi ke tempat dunia yang lain, jauh dari pemukiman dunia atau bumi. Singkat cerita, kita langsung dibawa 6 bulan kemudian kedatangan Red ke dunia tersebut. Kita diperlihatkan dengan dua orang petualang yang sedang diuji agar bisa menjadi petualang yang bisa kompeten. Ternyata yang menguji mereka adalah seorang penyihir yang bernama Hydra. Karena tidak puas dengan kemampuan mereka, Hydra pun menyuruh golemnya untuk mengantar mereka keluar, atau mereka bisa dibilang gagal ujian. Setelah memerintahkan golemnya untuk mengantar dua petualang tersebut pergi, Hydra pun langsung menatap foto ayahnya, yang memperlihatkan mantan tongkat kerajaan terdahulu. Karena suatu insiden, ayahnya pun langsung dikeluarkan dan diganti oleh tongkat kerajaan yang baru dan diusir dari kerajaan tersebut. Setelah mengenang ayahnya, pelayan yang bernama Sebastian ini pun berkata bahwa masih ada satu petualang yang ingin diuji oleh mereka. Petualang tersebut pun langsung direkomendasikan oleh Guild dan memiliki reputasi yang sangat baik. Namun, Hydra pun tidak percaya dengan omongan Sebastian tersebut. Dia menyangka bahwa petualang yang diomongkan mereka masih sama seperti dua petualang yang tadi. Tanpa mereka sadari, petualang tersebut sedang di jalan OTW ke tempat ujian tersebut. Hydra pun masih saja diyakini oleh pelayannya bahwa petualang tersebut memiliki reputasi yang sangat baik. Namun, setelah mereka berbincang tersebut, inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, ada yang membuat Hydra dengan pose wow. Kenapa harus pose begini, cok? Oke, kita lanjut. Ternyata yang menerobos masuk adalah petualang tersebut yang mereka ngomongkan tadi. Petualang tersebut pun langsung menyuruh mereka lari, memperingatkan bahwa ada ancaman besar bagi mereka. Setelah dijelaskan oleh Hydra bahwa itu ada peliharaan untuk menguji para petualang, petualang tersebut pun langsung terkejut sembari memberi perlawanan. Hydra yang melihat aksi dari petualang tersebut
langsung mengira bahwa itu petualang yang dimaksudkan oleh Poseidon. Setelah petualang tersebut membuka jubahnya, ternyata petualang tersebut adalah Red. Merasa sudah cukup dengan pemanasannya, Red pun langsung berubah ke mode Power Rangers-nya. Hydra yang baru pertama kali melihat hal tersebut langsung sangat terkejut karena tidak bisa merasakan mana sama sekali, atau bisa dibilang bahwa hal tersebut atau benda tersebut tidak menggunakan mana sihir. Red yang sudah mode Power Rangers memberi perlawanan. Dengan hanya satu serangan, dia pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan golem tersebut dan dinyatakan lulus, Red pun mengenalkan dirinya yang bernama Asagaki Togo. Red pun dibawa ke ruangan Hydra ini, kemudian ditanyakan seputar alatnya. Hydra pun dibuat sangat terkejut karena dia berasal dari dunia lain. Walau begitu, Hydra pun masih bisa menerima hal tersebut. Setelah mereka banyak berbicara dan penjelasan, mereka pun masuk ke topik utama, yaitu mengumpulkan beberapa logam mana di reruntuhan Wakernak untuk penelitian si Hydra ini. Red yang tidak mengerti tentang logam mana kemudian dijelaskan bahwa logam mana adalah biji yang baru-baru ini ditemukan. Biji-biji mana ini bisa ditemukan ketika mana yang bocor dari bawah tanah kemudian mengeras seperti sebuah logam. Logam inilah yang disebut logam mana yang memiliki kekuatan aneh tertentu. Singkat cerita, setelah penjelasan yang sangat panjang tersebut, Red pun langsung bergegas untuk OTW ke tempat reruntuhan Wakernak. Kemudian, dia menggunakan turbo handle atau alat transportasi si Red ini. Karena Hydra yang selalu mengoceh tentang alat serbaguna si Red ini, Red pun langsung menggotong si Hydra ini untuk langsung pergi ke tempat reruntuhan Wakernak. Setibanya mereka di sana, Red pun sangat bersyukur karena tiba sekejap mata dan tidak ada monster yang menghalang. Melihat Hydra ini selalu mengoceh tentang alatnya, Red pun langsung masuk ke dalam dungeon reruntuhan Wakernak ini seorang diri duluan. Setibanya mereka di sana, mereka pun dihalang beberapa monster di reruntuhan Wakernak tersebut. Hydra yang tidak mengeluh karena hanya bisa menghancurkan satu monster, melihat Red yang sudah menghancurkan banyak monster. Karena dipicu oleh ledakan si Red ini, job monster pun tidak bisa diambil. Sesudahnya 6 bulan ini, Red pun sangat rindu dengan kawan-kawannya. Kemudian, Hydra yang mengetahui hal tersebut, kemudian bertanya, kenapa Red tidak mencari jalan keluar untuk kembali ke tempat teman-temannya. Red pun menjelaskan bahwa Red pun berkata bahwa dia sudah mencari jalan untuk keluar dari dunia ini, namun tidak mendapatkan hasil sama sekali. Setelah melihat kota ini sama seperti di dunia asalnya, dia pun tidak jadi berpulang. Red yang sudah menjelaskan panjang lebar hal tersebut, dia pun bertanya kepada Hydra, apa mimpi Hydra yang ingin dia capai. Kemudian, Hydra menjelaskan bahwa tujuannya adalah mengembalikan peran tongkat kerajaan ke keluarganya tersebut. Pada saat ayah Hydra yang masih menjabat sebagai tongkat kerajaan, Hydra pun sangat bangga tentang misi yang berkaitan tentang tongkat kerajaan. Namun, semua itu berubah ketika 10 tahun yang lalu. Pada saat perebutan tongkat kerajaan, ayah Hydra harus dibuat kalah oleh tongkat kerajaan yang baru sekarang ini. Karena masalah yang sangat sepele tersebut, Hydra dan keluarganya pun diusir dari kota. Karena hal tersebut, Hydra pun tidak bisa memaafkan hal tersebut. Dan itulah impian Hydra. Karena menyadari bahwa impiannya itu terlihat masih kanak-kanak, dia pun mengizinkan Red untuk tertawa kalau mau saja. Namun, Red yang sudah mendengar kisah sedihnya tersebut, mendukung Hydra untuk mengambil posisi kembali tongkat kerajaan ayahnya tersebut dan akan membantu Hydra ini.
Setelah Hydra sudah dibuat kelepek-kelepek oleh Red ini, mereka pun langsung OTW ke tempat logam mana tersebut berada. Ketika sedang di tengah jalan, Hydra pun melihat bongkahan tengkorak di jalan mereka tersebut, dan dipercaya adalah sisa-sisa petualang yang sudah dibantai oleh monster di dekat tersebut. Ketika Red masuk lebih dalam, dia pun melihat bongkahan mana yang tergeletak begitu saja. Hydra yang melihat hal tersebut sangat curiga dan meyakinkan bahwa logam mana tersebut sudah sengaja diletakkan oleh seseorang. Dan ternyata inilah yang terjadi. Saat Hydra yang sedang mengamati logam mana tersebut, datanglah seorang naga. Naga tersebut dipercaya oleh Hydra penunggu tempat ini yang sengaja meletakkan logam mana tersebut. Ketika mereka sudah diserang oleh monster tersebut, Red pun langsung bergegas pindah ke mode Power Rangers-nya. Ketika Red sudah berpindah ke mode Power Rangers-nya, dia pun sudah berhasil menghindarkan serangan pertama dari monster tersebut dan menggunakan senjata rahasianya untuk mengalahkan monster tersebut. Namun, walaupun dia sudah menggunakan senjata rahasianya, masih saja monster tersebut susah dikalahkan oleh Red ini. Kemudian, dia pun meminta bantuan dari Hydra ini untuk membantunya melawan monster tersebut menggunakan Kizuna Maximum mereka. Setelah mereka bergabung menggunakan ikatan mereka berdua, mereka pun langsung bergegas untuk melawan monster tersebut. Walaupun mereka sudah menggunakan Kizuna Maximum mereka sangat kesusahan melawan monster tersebut lantaran kekuatan ikatan mereka masih saja lembek atau masih saja lemah. Namun, ketika Red ini sudah berhasil menggandeng Hydra, mereka pun langsung meningkatkan kekuatan ikatan mereka. Ketika sudah berhasil meningkatkan kekuatan ikatan, Kizuna Maximum mereka pun langsung 100% dan mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu serangan. Kemudian, scene dilempar pada hari esok yang memperlihatkan Red sedang mencari misi di Guild. Kemudian, datanglah Hydra bersama Poseidon pelayannya. Mana metal no kenkyū wa? Red pun bertanya, bagaimana penelitian logam mananya? Hydra pun berkata bahwa logam mananya sedang diteliti atau sedang berjalan. Hydra pun berkata bahwa dia akan menjadi petualang mulai hari ini dan akan menggabungkan sihir dengan kekuatan si Red ini, atau mungkin bisa menciptakan bentuk sihir yang sama sekali baru atau sama sekali belum dilihat. Jika dia berhasil menciptakan sihir yang baru bisa mengubah dunia, maka merebut posisi tongkat kerajaan sangat mudah. Jadi, maksud Hydra agar bisa membentuk kelompok dengan si Red ini dan bisa berpetualang bersama-sama. Setelah itu, dia pun menjelaskan sana-sini agar tidak malu kepada Red ini. Setelah Hydra berkata seperti itu, Red pun mulai berkata, mungkin kedatangan dia ke dunia ini hanya untuk bertemu denganmu, Hydra. Hydra yang mendengar hal tersebut pun langsung malu. Seketika muka Hydra pun langsung merah. Red pun langsung membahas tentang kebaikan Hydra tersebut. Namun Hydra tidak mendengarnya karena masih malu. Dan berakhirlah sudah alur cerita anime Sentai Isekai ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih.